Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Nah, sebenarnya baru beberapa hari yang lalu saya membahas saham yang dimiliki oleh LKH yang mana beliau melakukan pembelian kembali saham GJTL untuk menambah porsi kepemilikannya. Nah, tapi berhubung saat video ini dibuat ternyata LKH tercatat lagi memiliki saham yang lain yang mana dengan kepemilikan 5,02% per tanggal 24 Juni tahun 2025. Di sini dicantumkan bahwa LKH memiliki saham sekitar 778 juta lembar saham. Untuk harga sahamnya sendiri, saat video ini dibuat di angka Rp446 per lembar saham dengan kenaikan 17,99% selama tahun 2025. Dan dalam 5 tahun terakhir, harganya sudah naik 66,4%. Pertanyaannya, apakah dengan harga saham saat ini yang ternyata mengalami kenaikan dalam jangka panjang menurut LKH masih murah? Nah, kita membahas saham SIMP atau Salim Infomas Pratama. Sekarang kita lihat dulu terkait historikal harga sahamnya. Nah, ini merupakan historikal harga saham dalam 10 tahun terakhir. Bisa kamu lihat, harga sahamnya dulunya pernah berada pada angka di atas Rp600, tapi kini di angka Rp446. Pada tahun 2020 bahkan pernah turun hingga di bawah angka Rp200. Jika kita melihat price performance dari saham SIMP dalam jangka panjang, kamu akan temukan informasi sebagai berikut. Harga terendah 10 tahun adalah 169 dan harga tertingginya 690. Harga saham saat video ini dibuat berada pada tengah-tengah, tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi untuk harga 10 tahun terakhir. Nah, tapi apakah menurut LKH harga saat video ini dibuat masih cukup menarik? Mari kita bandingkan dari aspek historical PBV-nya seperti apa. Ini merupakan PBV SIMP dalam 10 tahun terakhir. Saat video ini dibuat di angka 0,36 kali dengan rata-rata PBV 0,45 kali. Artinya SIMP ini memang diperdagangkan di bawah modal per lembar sahamnya, bahkan lebih rendah dari setengah modal per lembar sahamnya. Nah, tapi pada tahun 2020 ternyata PBV-nya sempat turun hingga menyentuh angka 0,2 kali. Apakah dengan angka PBV 0,36 kali saat video ini dibuat, SIMP menjadi menarik? Jika melihat dalam jangka panjang, SIMP pernah menyentuh PBV 0,66 kali. Mari coba kita lihat dari sisi book value per share-nya. Kita akan coba hitung secara sederhana. Book value per share-nya 1236. Apabila kita hanya menggunakan angka ini saja dalam perhitungan, mari coba kita lihat kisarannya akan bergerak pada harga saham sekitar berapa. Dan kita kalikan dengan angka 0,6 kali. Nah, dari data ini, harga sahamnya dengan asumsi PBV 0,6 kali bisa naik ke angka 740. Dan artinya dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 446, apabila kita bagi 446 maka ada potensi sekitar 60-an%. Tapi kembali lagi, ini dengan asumsi harga sahamnya kembali ke angka PBV 0,66 kali. Kedepannya tentu kita tidak tahu apakah hal itu bisa terjadi atau tidak. Berhubung jika kamu lihat datanya di sini, PBV 0,66 kali ini hanya pernah tercapai sebelum tahun 2019. Dan setelah tahun 2019, angka tersebut belum pernah dicapai oleh saham SIMP, setidaknya berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit. Nah, itu artinya bagaimana menurut kamu? Apakah kedepannya harga sahamnya mampu naik lebih tinggi lagi atau justru malah mengalami penurunan yang semakin dalam? Kita lihat dari sisi kinerjanya. Q1 tahun 2025 SIMP menariknya mengalami kenaikan laba dengan pencapaian Rp448 miliar. Jika kita tarik dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka kinerja di Q1 tahun 2025 merupakan kinerja tertinggi dari aspek labanya setidaknya sejak tahun 2016 berdasarkan data yang ada ini. Itu artinya SIMP masih mencetak kenaikan kinerja di tahun 2025 khususnya hingga Q1-nya. Dari aspek gross profit margin-nya juga cukup tinggi dengan angka 27% dengan net profit margin 9,2%. Net income-nya quarter year on year growth naik 45,7%. Dan menariknya, pada tahun 2025 ini, SIMP mengumumkan pembagian dividen dengan kumdet tanggal 30 Juni tahun 2025 dengan nominal 20 per lembar saham. Nah, apabila kita bagi dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 446, maka dividen yield sekitar 4,4%. Tentu angkanya kurang menarik jika dibandingkan dengan saham-saham lain yang memiliki laba lebih besar dengan dividen yield yang lebih tinggi. Tapi SIMP di sini menawarkan dari sisi PBV yang cukup rendah.
Kembali lagi semuanya tergantung kepada kenyamanan kamu masing-masing. Apakah tertarik dengan saham ini atau lebih memilih saham lain yang membagikan dividen lebih besar dengan laba yang lebih besar juga. Semuanya tergantung kepada keyakinan dan hasil analisa kamu masing-masing. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sekarang mari coba kita lihat tentang probabilitas saham ini dalam jangka panjang. Nah, ternyata SIMP pernah mengalami penurunan harga saham berturut-turut secara tahunan. Bisa kamu lihat di sini sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Ada juga tahun 2022 dan tahun 2023. Tapi pada tahun 2025 ini harga sahamnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, dengan beberapa kondisi ini silahkan kamu pertimbangkan apakah SIMP ini menarik untuk dianalisa lebih lanjut atau tidak. Nah, sekarang mari coba kita lihat sekilas satu artikel yang saya kutip dari msn.com dengan judul Locking Hong borong 778,85 juta saham Salim Infomas Pratama. Artikel ini ditulis pada tanggal 20-an di bulan Juni tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. Investor kawakan Locking Hong terpantau memborong 778,85 juta saham emiten perkebunan sawit Grup Salim, PT Salim Infomas Pratama. Manuver Locking Hong tercatat oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia dalam laporan total kepemilikan investor di atas 5% per 24 Juni tahun 2025. Dalam dokumen yang dipublikasikan pada hari Rabu, 25 Juni tahun 2025, nama LKH muncul dalam daftar pemegang saham SIMP. Sebelumnya, LKH tidak muncul dalam daftar pemegang saham di atas 5% SIMP. Total saham yang dimiliki LKH dalam Salim Infomas sebanyak 778 juta lembar atau setara 5,02%. LKH paling banyak memiliki saham SIMP melalui Panin Sekuritas yaitu sebanyak 424.678.100. Apabila dikalkulasi dengan harga penutupan saham SIMP pada hari Selasa 24 Juni di level 452, LKH berpotensi merogoh kocek 352 miliar untuk mengantongi 5,02% saham SIMP. Saat ini mayoritas saham SIMP dikantongi oleh Indofood Agri Resources dengan kepemilikan 73,46%. LKH terpantau sedang aktif berbelanja saham di Bursa Efek Indonesia. Sebelum saham SIMP, LKH memperbesar kepemilikan di emiten produsen ban PT Gajah Tunggal atau GJTL. Manuver Locking Hong terekam saat pergerakan saham GJTL lesu dalam sepekan terakhir. Sampai dengan Jumat 20 Juni tahun 2025, pergerakan harga terkoreksi 5,65% ke 1085. Momentum koreksi saham GJTL sepekan terakhir terpantau justru dimanfaatkan Locking Hong untuk menambah koleksi. Untuk detailnya silahkan kamu lihat berdasarkan tampilan yang ada ini. Tapi sebagai penutup, Pak LKH sapaan akrabnya mengatakan optimis terhadap dua sektor utama seperti perbankan dan komoditas. Dia pun tengah mencermati saham-saham di sektor tersebut untuk mendulang cuan yang lebih besar tahun ini. Saya tetap optimis dengan dua sektor yaitu perbankan dan komoditas. Komoditas seperti batubara, pulp and paper, dan kelapa sawit. Katanya saat ditemui dalam acara menuju 4 dekade bisnis Indonesia pada hari Selasa 10 Juni tahun 2025. Nah, semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan tentu saja selalu melakukan pertimbangan matang-matang dan melakukan pertimbangan analisa sendiri sebelum mengambil keputusan. Jangan hanya mengikuti Pak LKH, tapi pastikan kamu memiliki keyakinan dan dasar yang kuat sebelum melakukan pembelian. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas satu saham yang dilakukan pembelian lagi oleh Pak Locking Hong. Tepatnya pada tanggal 18 Juni dan 19 Juni tahun 2025. Dari data ini bisa kamu lihat Pak LKH melakukan pembelian lagi di tanggal 18 Juni dengan nominal sekitar 595.000 lembar. Dan pada tanggal 19 Juni 344.000 lembar. Tapi saya mau disclaimer dulu, ini hanya merupakan tampilan dari aplikasi Stockbit. Sehingga untuk validasi kebenarannya silahkan kamu cek lagi di sumber resminya. Nah, apabila kita lihat dalam jangka waktu yang lebih panjang, tercatat setidaknya Pak LKH sudah melakukan pembelian sekitar 15 kali di tahun 2025. Setidaknya berdasarkan data yang ada ini, yaitu yang pertama pada tanggal 15 Januari, yang kedua tanggal 3 Februari,
yang ketiga tanggal 4 Februari, dan seterusnya yang bisa kamu lihat untuk tampilan berikut ini. Jika kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tercatat setidaknya sudah 15 kali melakukan pembelian, tapi ternyata LKH melakukan pembelian saham ini sudah bertahun-tahun. Dari data yang ada ini kamu bisa lihat bahwa setidaknya sejak tahun 2021 beliau selalu melakukan pembelian. Kita bisa lihat tahun 2021, tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 dan terakhir tahun 2025 pada bulan Juni. Pertanyaannya, apakah memang saham ini sangat menarik sehingga LKH terus melakukan akumulasi beli bertahun-tahun setidaknya sejak tahun 2021 berdasarkan data yang ada ini. Tapi besar kemungkinan beliau sudah membelinya jauh sebelum ini karena jika kamu lihat di sini kepemilikan LKH pada tanggal 6 Januari tahun 2021 sudah sekitar 5,06%, yang artinya ada kemungkinan dia sudah memiliki saham ini sebelum tanggal 6 Januari tahun 2021. Nah, tapi jika kamu lihat di sini tentu kita tidak bisa memperkirakan dengan pasti kapan beliau melakukan pembelian dan di harga berapa beliau membelinya. Yang kita hanya tahu adalah beliau melakukan pembelian saham ini sudah sejak lama. Saham yang kita maksudkan adalah saham GJTL. Jika kita lihat untuk harga sahamnya selama tahun 2025 masih turun 4% dan dalam 5 tahun terakhir sudah naik 184%. Itu artinya meskipun harga sahamnya sudah naik signifikan, LKH tetap merasa saham ini menarik untuk dibeli sehingga beliau tetap melakukan akumulasi beli dari tahun ke tahun. Mari coba kita lihat sekilas terkait grafik harga sahamnya. Kita coba perhatikan grafik harga sahamnya di tahun 2025. Mari coba kita lihat untuk tanggal 18 dan 19 Juni tahun 2025. Jika kita lihat dari grafik ini, harga saham GJTL bergerak pada angka di kisaran 1.100-an rupiah. Dan angka ini bisa dikatakan memang cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga terendah yang pernah dicapai pada sekitaran bulan April tahun 2025. Dan jika dibandingkan dengan harga tertinggi yang pernah dicapai di tahun 2025, jaraknya tidak terlalu berbeda jauh. Nah, itu artinya apabila kita menggunakan harga yang ada di market atau pasar reguler, maka harga saham GJTL di tanggal tersebut sebenarnya bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga tertinggi di tahun 2025. Nah, tapi jika kita melihat dalam jangka waktu yang lebih panjang sebenarnya, pada sekitaran tahun 2016, GJTL pernah menyentuh angka di atas Rp1.500. Hingga sebenarnya angka 1.100 masih cukup rendah jika dibandingkan harga tertinggi yang pernah dicapai di tahun 2016. Kemudian mari kita lihat dari sisi historical PBV-nya. Saat video ini dibuat, GJTL di angka PBV 0,38 kali. Meski begitu, sebenarnya rata-rata PBV saham ini hanya 0,43 kali dalam 10 tahun terakhir. Di tahun 2016 saat harga sahamnya mengalami kenaikan yang sangat signifikan, PBV-nya pernah berada pada angka di atas 0,8 kali. Tapi ingat, pada tahun 2020, PBV-nya bahkan pernah menyentuh angka di bawah 0,2 kali. Nah, coba kita lihat untuk harga sahamnya di tahun 2020. Nah, dari data ini kamu akan menemukan bahwa harga saham GJTL di tahun 2020 bahkan pernah berada pada angka di bawah Rp500. Mungkin saja, ingat ini hanya kemungkinan saja, LKH tertarik karena harga sahamnya sudah mengalami penurunan yang drastis. Tapi, kembali lagi, kita tidak tahu secara pasti alasan kenapa beliau melakukan pembelian secara konsisten dalam jangka panjang untuk saham GJTL ini. Sekilas kita lihat tentang pencapaian labanya, di Q1 tahun 2025 labanya mengalami kenaikan dari yang awalnya 339 menjadi 353 miliar rupiah. Dan angka ini bisa dikatakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian laba sejak tahun 2017. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 juga ternyata masih lebih tinggi di tahun 2025. Artinya kinerja laba di Q1 tahun 2025 merupakan kinerja terbaik saham GJTL yang pernah dicapai dalam beberapa tahun ini. Sehingga diharapkan secara tahunan mampu menghasilkan kenaikan laba dibandingkan tahun 2024. Meski begitu kita harus menunggu data hingga akhir 2025 untuk mengetahui secara pastinya. Dari sisi gross profit marginnya cukup baik dengan angka 19,4%, dengan net profit 8,02%. Net income-nya secara quarter year on year naik 4,2%. Jika kita melihat dari price performance atau pergerakan kinerja harga saham, kamu bisa lihat di sini bahwa dalam 10 tahun terakhir, sebenarnya harga saham GJTL saat video ini dibuat masih berada pada angka tengah-tengah.
bukan merupakan angka yang sangat rendah, tapi bukan juga merupakan angka yang sangat tinggi. Tapi jika kita lihat dalam waktu 1 bulan terakhir, sebenarnya harga saham GJTL ini sudah berada pada angka yang relatif rendah. Nah, kembali lagi, apakah kamu tertarik untuk membeli saham ini? Silahkan pertimbangkan dari berbagai aspek. Jangan hanya ikuti pemilihan saham LKH, tapi juga pastikan kamu memiliki pertimbanganmu masing-masing. Nah, sekilas kita lihat tentang beberapa informasi yang cukup menarik. Bisa kamu lihat di sini, current book value per share atau modal per lembarnya 2.820. Dan saat video ini dibuat, harga sahamnya 1.075. Artinya saham ini masih dijual sangat murah jika dibandingkan dengan modal per lembar sahamnya. Tapi ingat, angka PBV 1 kali belum tentu bisa dikatakan saham tersebut sudah sangat murah, sehingga kamu harus melakukan pertimbangan dengan berbagai aspek yang lain. Sekilas kita lihat tentang informasi dividennya. Nah, berhubung saham ini baru akan RUPS pada tanggal 25 Juni tahun 2025, jadi informasi dividennya belum kita temukan pada tampilan berikut ini. Sehingga kita tunggu saja untuk hasil RUPS nanti. Apakah perusahaan akan membagikan dividen, dan jika membagikan dividen berapa besar nominalnya. Berhubung saham ini secara historical data tidak konsisten membagi dividen dari tahun ke tahun. Dari data ini kamu bisa lihat dividen terakhir dibagikan di tahun 2024 dan sebelum itu dibagikan di tahun 2021. Sebelum itu lagi dibagikan tahun 2017 dan tahun 2015. Untuk detailnya silahkan kamu lihat pada tampilan berikut ini. Probabilitasnya, mari coba kita lihat dalam waktu 5 tahun terakhir sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Ini menarik. GJTL memiliki probabilitas yang sangat tinggi pada bulan Juli, yang mana dengan angka 100%, artinya dalam 5 tahun selalu mengalami kenaikan sejak tahun 2020 hingga tahun 2024. Jika kamu melihat data secara historis saja, di tahun 2020, GJTL pernah naik 40% pada bulan Juli, dan pernah naik 33% pada tahun 2023. Apakah hal yang sama akan terulang di tahun 2025 ini? Ataukah justru harga saham GJTL mengalami penurunan secara bulanannya di bulan Juli? Nah, ini merupakan hal menarik yang bisa kita lihat nanti. Apakah dengan kondisi saat ini, GJTL mampu mengulangi historical yang pernah terjadi, yang mana mengalami kenaikan yang signifikan pada bulan Juli? Ataukah malah sebaliknya? Tapi sayangnya, di tahun 2025 hingga video ini dibuat, harga saham GJTL memang masih mengalami penurunan sekitar 4%. Menurut kamu bagaimana? Apakah dengan berbagai kondisi ini di mana labanya ternyata mengalami kenaikan di Q1 tahun 2025 dan secara PBV masih dijual dengan angka yang rendah karena di bawah angka 0,5 kali, tapi di sisi yang lain saham ini tidak rutin membagi dividen dan harga saham ini masih mengalami penurunan sekitar 4% di tahun 2025 setidaknya hingga video ini dibuat. Tapi sebaliknya probabilitas kenaikannya di bulan Juli juga sangat tinggi dengan angka probabilitas 100%. Apakah kamu tertarik dengan saham ini? Silahkan lakukan analisa mendalam. Yang jelas, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Disclaimer on. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.